Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Tobit pasal 11 ayat 5-14. Dalam pada itu, duduklah Hana mengamati jalan yang harus ditempuh anaknya. Ia pun telah mendapat firasat bahwa anaknya tengah datang. Berkatalah Hana kepada ayah Tobia, "Sungguh anakmu tengah datang dan juga orang yang menyertainya." Sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, "Aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Sapukanlah empedu ikan itu kepada matanya." Obat itu akan memakan dahulu, lalu mengelupaskan bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi dan memandang cahaya. Adapun Hana bergegas-gegas mendekap anaknya, lalu berkatalah ia kepadanya, "Setelah engkau lihat anakku, maka mulai sekarang aku dapat mati." Maka ia menangis. Tobit pun berdiri dan meskipun kakinya tersandung, namun ia keluar dari pintu pelataran rumah. Tobia menghampirinya dengan empedu ikan itu di tangan, lalu ditiupinya mata Tobit, ditopangnya ayahnya, dan kemudian berkatalah ia kepadanya, "Tetapkan hati, Pak." Selanjutnya obat itu dikenakannya padanya dan dibiarkannya sebentar. Lalu dengan kedua tangannya dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekap Tobia sambil menangis. Katanya, "Aku melihat engkau anakku, cahaya mataku." Ia menyambung pula, "Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar ada di atas kita, dan terpujilah hendaknya segala malaikat untuk selama-lamanya. Sungguh aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi kulihat anakku Tobia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 35-37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kristus hidup dalam diriku. Kaum sekuler sering meramalkan kekalahan kita, kaum beriman, bahwa kita tidak akan pernah bahagia
karena terlalu sibuk beriman kepada Kristus. Biarkan dunia menikmati kegembiraan yang singkat dan semu ini. Kita hendaknya tetap berpegang pada pemenang kita yang akan datang dalam kemuliaan dan kemenangan. Mari kita perbarui kepercayaan kita padanya dan ikuti jalan yang telah Dia tunjukkan kepada kita. Yang setia akan menang bersama Kristus. Demikian kata seorang imam MSC berusia 91 tahun di Prancis dan baru saja kembali dari tanah misi Senegal di Afrika. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar pengajaran tentang siapakah Yesus Kristus bagi kita. Sebagai seorang yang lebih besar dari Daud, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mendengarkannya dengan seksama. Pengetahuannya tentang kitab suci luar biasa dan dia tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Daud yang secara tradisional diakui sebagai penulis Mazmur menyebut Mesias yang dinantikan Israel sebagai tuannya. Dengan mengutip kesaksian Daud dalam Mazmur ini, Yesus menyatakan bahwa Dia sebenarnya lebih besar dari Daud. Artinya, otoritas dan kuasa Yesus tidak datang kepadanya dari Daud, tetapi dari Dia yang jauh lebih besar, yaitu Bapanya yang di sorga. Saudara-saudariku terkasih, dengan memandang Kristus, kita melihat Dia yang melampaui semua yang agung di dunia ini, semua yang dipuji dan dikagumi. Daud adalah seorang raja yang dihormati oleh orang Yahudi, tetapi kesaksiannya membantu kita memahami siapa Yesus. Ia adalah Mesias lebih besar dari Daud. Kristus menyelamatkan semua orang baik kemarin, hari ini dan sampai akhir zaman. Tetapi untuk mengalami kedamaian sejati di dalam Kristus, kita perlu mengembangkan relasi yang erat dengan pribadinya yang hidup dan aktif bagi kita. Kristus harus hidup dalam diri kita setiap hari di dalam doa-doa penuh iman. Mari kita tetap setia, mengembangkan iman yang tetap hidup, walau dihadang oleh rupa-rupa penghinaan dalam dunia yang semakin materialistis ini. Semoga demikian. Amin.